Assalamualaikum Mbak Fitri. Waalaikumsalam Ibu Mia. Wah, gimana kabarnya? Baik? Alhamdulillah baik dan bahagia tentunya. Subhanallah. Untuk Mbak Fitri, sebelum minta maaf ya. Dengar-dengar nih, Bu Fitri itu mencari saya dari kemarin. Sepertinya ada yang ingin disampaikan. Mau menyampaikan apa nih, Bu? Betul nih Bu, saya dari kemarin cari Bu Mia karena ada sesuatu yang ingin saya sampaikan sama Ibu. Oh, seperti itu. Namun sebelumnya saya ingin menyampaikan juga, saya minta maaf banget ya Bu Fitri, karena nanti mungkin saya tidak punya banyak waktu untuk mengobrol sama Ibu, karena memang waktu saya itu apa namanya sibuk banget, banyak urusan yang harus saya selesaikan. Mungkin saya bisa menemani Bu Fitri untuk melakukan coaching sekitar 10 sampai 15 menit. Tidak apa-apa ya Bu Fitri ya? Tidak apa-apa Oke, Ibu. Terima oke. kasih sekali atas kesediaan waktu dari Bu Mia yang sudah Oke. ada untuk saya. Iya, sama-sama. Tapi ngomong-ngomong nih Bu Fitri, apa sih yang ingin Ibu sampaikan sama saya? Saya jadi penasaran loh. Jadi begini Bu, ini terkait tentang pembelajaran literasi dan numerasi di kelas 5 di sekolah saya Bu, karena kebetulan saya itu kan mengajar kelas 5. Mhm. Nah, saya perhatikan di siswa di kelas saya itu masih rendah kemampuan dalam literasi dan numerasinya. Sedangkan literasi dan numerasi itu kan akan diujikan dalam ANBK bulan kalau nggak salah antara September sampai Oktober atau mungkin November tahun ini, Bu. Oh, seperti itu ya Bu Fitri ya. Iya, Nah, berarti kalau saya garis bawahi sih sebenarnya permasalahannya pada numerasi ya yang mungkin harus dilakukan setiap hari karena memang harus ada pembiasaan-pembiasaan untuk mempersiapkan UNBK seperti itu ya Bu Fitri ya. Nah, iya betul sekali, Bu kemudian Mia. kira-kira nih kalau boleh saya garis bawahi itu Bu Fitri apa namanya dalam percakapan ini Bu Fitri ingin melakukan apa seperti itu? Saya ingin ada tahapan bagaimana membuat siswa kelas 5 itu paham tentang soal literasi dan numerasinya, Bu. Jadi sebagian besar setelah saya amati itu siswa kelas 5 masih belum menguasai bentuk soal. Kan bentuk soalnya panjang nih, soal cerita. Nah, Hmm. dari soal cerita itu siswa kelas 5 itu masih belum memiliki kemampuan untuk menganalisis soal. Ini soalnya harus dikerjakan dengan cara apa dan bagaimana. Mungkin kalau literasi itu tidak jadi masalah, tapi yang jadi masalah adalah ketika anak SD, kemudian rentang kelasnya kelas 5 bertemu dengan soal cerita, bentuknya kemudian numerasi itu kan mungkin sangat membingungkan begitu, Bu. Oh, iya betul. Karena memang untuk kedepannya harus ada soal AKM ya Bu, yang penuh dengan cerita-cerita yang panjang lebar ya, seperti Betul itu. sekali. Nah, untuk Bu Fitri, kira-kira nih ya, Ibu itu mengharapkan perubahan seperti apa sih agar anak-anak bisa memahami akan hal itu dalam numerasi ini? Saya itu menginginkan anak itu paham dulu, paham bagaimana cara penyelesaian masalah dalam soal literasi maupun numerasi. Tetapi saya lebih menitik beratkan di sini soal numerasinya, karena kemampuan dasar dari kelas 2 kemudian naik ke kelas 3 ke kelas 4 itu kan kita tidak tahu karena kita kan tidak mendampingi dari setiap tahunnya. Hanya saya bertemu siswa tersebut kan di kelas 5 kemudian langsung ada ANBK. Seperti itu. Mungkin perubahan yang akan saya lakukan ya tetap melakukan pelatihan-pelatihan secara mandiri seperti itu, Bu. Berarti dengan kata lain, kalau misalkan yang tadi Bu Fitri harapkan seperti itu, otomatis berada di level 10 ya Bu Fitri ya? Iya, betul sekali harapannya sih seperti itu saya. Betul, tapi, saya yakin karena memang Bu Fitri juga memiliki harapan seperti itu, berarti posisinya itu sekarang sampai di level mana tuh, Bu? Kalau kita berbicara level ya Bu, kalau rentang levelnya ada Mhm. 1 sampai 10, kemudian pencapaian level terbesarnya ada di angka 10, saya itu masih ada berada di level 5 Bu untuk saat ini. Mmm.
Oh, berarti berada di level 5 ya? Berarti Iya, memang tengah-tengah, berarti memang banyak sekali yang harus ada perubahan-perubahan seperti itu ya? betul Lantas sekali. kira lantas kira-kira sekarang ini Bu, untuk meningkatkan dari level 5 ke level berapa yang Bu Fitri inginkan? Apa langsung Kalau level 10, apa gimana? Wah, kalau untuk pencapaian level 10 itu terlalu tinggi ya, Bu. Karena Oke. saya juga mendapat siswanya kan peralihan dari kelas 4. Kemudian harapan saya sih naik levelnya itu yang tidak terlalu tinggi dulu lah, Bu. Yaitu di level posisi 7. Itu mungkin sudah sangat luar biasa bagi saya. Karena Ah, level level 7 itu kan agak naik 2 tingkat ya, Bu, ya, naik 2 ya. tingkat, kemudian harapan saya ketika sudah naik 2 tingkat, berarti sudah ada pencapaian bagaimana siswa itu sudah paham menganalisis soal minimal, Ah, mengetahui bagaimana penyelesaian soal literasi dan numerasi, seperti itu. Apalagi sekarang, pengerjaan ANBK kan mandiri, satu anak itu berhadapan dengan satu laptop begitu, Bu. oh, iya. Berarti ada kenaikan 2 tingkat lah yang dari Ibu Fitri harapkan ya. Iya, Bagus betul sekali sekali. Bu. Ya. Terus nih untuk mencapai tingkat yang Bu Fitri inginkan nih ya, kira-kira aja nih, Bu Fitri itu ingin melakukan atau menciptakan perubahan yang seperti apa? Saya ingin melakukan perubahan yang menginginkan anak itu memahami soal literasi dan numerasi. Tentunya perubahan itu tidak serta-merta langsung berubah, Bu. Semua itu butuh proses. Dan proses saya yang akan saya lakukan adalah prioritas utamanya pada melakukan bentuk variasi soal. Akhirnya guru sendiri yang membuat variasi soal literasi dan numerasi sehingga siswa itu terbiasa berlatih mengerjakan soal literasi, kemudian soal literasi sama numerasi sehingga pada saat ANBK siswa itu sudah tidak merasa takut dengan bentuk soal yang mungkin terlalu panjang karena bentuknya soal cerita seperti itu. Berarti dengan kata lain Bu Fitri ingin melakukan, uji literasi sama numerasinya ya? Iya, Nah, betul sekali. kira-kira nih Bu Fitri, untuk mencapai mencapai yang seperti Bu Fitri inginkan, ini apa namanya ya, berarti kan tadi Bu Fitri pilihannya ada 2 ya? Ada 2 Iya. ya, berarti antara antara literasi sama numerasi itu. Kira-kira, hal apa yang bisa nantinya menciptakan anak itu cepat menangkap seperti itu? Untuk menerima dengan apa yang Bu Fitri inginkan, seperti itu? Kalau, indikator anak bisa menerima atau tidak itu tergantung bagaimana kita atau saya sebagai guru kelasnya ya Bu, terutama dalam pendampingan. Otomatis guru kelas 5 itu kan mendampingi siswa kelas 5 sampai selesai dalam proses ANBK. Kemudian hal yang saya lakukan adalah yang pertama tentunya memberikan soal evaluasi berupa literasi dan numerasi. Setiap hari seperti itu. Mungkin saya akan melakukan hal yang sama. Kemudian melakukan simulasi. Simulasinya sudah mulai tidak mengerjakan soal lagi, tetapi simulasinya langsung dengan menggunakan perangkat. Kita menggunakan laptop, kemudian di dalam laptopnya sudah tersedia soal-soal. Kemudian untuk tambahan lagi agar bisa menguatkan kemampuan literasi dan numerasi siswa, maka yang saya akan lakukan adalah membuat Google Form. Google Form yang disesuaikan dengan tentunya kisi-kisi ANBK, literasi dan numerasi. Sehingga dari Google Form itu saya pribadi mendapat support atau bantuan dari orang tua untuk bisa mengawasi siswa atau bisa mengawasi anaknya ketika mengakses soal literasi dan numerasi itu melalui HP begitu, Bu. Oke. Berarti dengan kata lain Bu Fitri tadi menginginkan segala sesuatunya juga terpantau sama orang tua ya, Bu, ya? Betul, Nah, Bu. kalau misalkan di sekolahnya, Ibu butuh enggak, maksudnya teman untuk melakukan support juga sama Ibu? Sangat dibutuhkan sekali ya, Bu, karena di kelas saya itu kelasnya gemuk, jumlahnya 32 siswa, sehingga ketika
anak itu menggunakan satu laptop, kemudian laptopnya terkendala masalah, itu akan sangat memberatkan apabila dipegang oleh guru kelasnya sendiri, tentunya saya. Maka saya butuh berkolaborasi, tentunya sebelum berkolaborasi, saya izin dulu kepada kepala sekolah, meminta bantuan dengan rekan guru yang tentunya paham IT, sehingga bisa saling bantu-membantu begitu. Karena dalam prakteknya satu kali masuk itu dalam lab, kalau di saya itu perpustakaan bisa menjadi lab, Bu. Di Mmm, perpustakaan digital namanya, keren sekali. keren Kemudian keren. satu satu sesi itu bisa 15 anak yang masuk, kemudian di situ saya butuh pendampingan 3 atau 4 guru untuk mendampingi. Jadi memang saya butuh berkolaborasi dengan guru, ya mungkin guru kelas tinggi antara kelas 4, kemudian kelas 6, kemudian guru yang paham IT, seperti itu, Bu. Oke, bagus sekali ya Bu rencananya. Nah, kira-kira nih dari perencanaan Bu Fitri tadi, pengen merealisasinya itu kapan? Direalisasikannya kapan kira-kira yang seperti Bu Fitri mau? Yang saya inginkan direalisasikannya itu setelah bulan Agustus ini ya Bu, berarti lebih tepatnya minggu pertama di bulan September, karena mengingat kemarin Agustus itu kan banyak kegiatan sehingga banyak pembelajaran yang mungkin sempat terhenti begitu karena banyaknya karnaval dan lain sebagainya, sehingga saya akan memulai lagi, ini sedang mengumpulkan soal, membuat Google Form, akan dimulai lagi pada bulan September gitu, Bu. Oke, bagus sekali. Berarti semakin cepat semakin baik ya Bu Fitri ya. Iya betul karena Betul. memang harus segera dilakukan. Nah, oke Bu Fitri, kira-kira nih dari percakapan ini apa sih yang Bu Fitri dapatkan? Yang saya dapatkan hari ini adalah saya merasa lega karena saya mendapatkan teman yang bisa berbagi dengan permasalahan saya. Mhm. Kemudian saya akhirnya mendapatkan solusi. Langkah apa yang seharusnya saya lakukan, kemudian berkolaborasi dengan siapa saja saat saya akan melakukan sebuah perubahan, tentunya perubahan pada pembelajaran literasi dan numerasi di sekolah saya. Gitu, Bu. Oke. Alhamdulillah ya Bu Fitri. Jadi Ibu sudah mempunyai gambaran tentang apa yang akan Ibu lakukan untuk melakukan perubahan dalam proses belajar ke depannya. Cakapan di sini kita akhiri dulu karena memang waktu saya terlalu banyak untuk apa namanya memenuhi kebutuhan yang lain Bu Fitri. Untuk waktu ini kita sudahi dulu ya Bu Fitri. Saya minta maaf sebelumnya dan saya ucapkan terima kasih Bu Fitri karena Bu Fitri sudah mau mencurahkan isi hatinya kepada saya. Terima kasih ya Bu Fitri ya. Saya juga berterima kasih pada Bumia. Akhirnya saya berani mengutarakan apa sih yang ada di dalam hati saya. Kemudian harapan-harapan terbesar saya itu apa. Tentunya saya juga berharap semua ini kebaikannya akan berpusat atau menitik beratkan pada kesuksesan siswa. Begitu ya, Bu. Iya siap. Siap, bagus sekali Bu Fitri, luar biasa. Saya mohon izin dan minta maaf ya Bu Fitri karena saya harus ke tempat lain karena memang harus melaksanakan tugas yang lain. Terima kasih Bu Fitri. Assalamualaikum Ya, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ibu Mia.